Ijih saderengipun kaparmo matur niki kanthi sungkem mangayu bagya panjenengan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Semoga senantiasa Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Yang Widiwasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerahnya kepada kita, selalu menuntun ke jalan yang benar. Ida Pandita Giri Dharma Arsa saking tlatah Padipokan Purwosanti Purwoharjo ingkang dhateng sinuci dumateng panjenenganipun para rama mangku, para pinambeta Sanggrahan Nusantara ingkang sampun kasucikaken menggayuh pranataring agami ingkang tuhu kawula bekteni, dumateng kepala sekolah SMP Negeri 2 Genteng yang sangat saya hormati, saya hafalkan namanya Ibu Dr. Wahyu Handayani. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ada kepala sekolah yang selalu tercerahkan. Panjenenganipun Bapak Rifai, wah ini konsultannya SMP Negeri 2 Genteng yang sering menyupport Pak Joko. Saya menganggap semua umat yang ada di sini sama, umat Islam, umat Hindu, umat Kristen yang ada, karena di mata Tuhan tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanya iman dan takwanya. Ini Pak Rifai sehingga mewujudkan pembangunan dan penuh inspirasi. Nah kemudian para komite, ketua komite dan seluruh anggota komite yang selalu sinergis bekerja sama untuk keberadaan SMP Negeri 2, tentang keberadaan apa saja yang terkait dengan meningkatkan pendidikan dan fasilitas SMP. Kepala desa dan jajarannya yang saya hormati, Bapak Didik, ini yang berkali-kali nelpon Bu. Ini Pak Didik, ini Ketua Parisade Kecamatan Genteng. Kemudian para Ketua Parisade Kecamatan Glimor, mana lagi Pak, Kalibaru, ada lagi satu Songgor dan Sempuh Style, Sempuh yang saya banggakan. Seluruh Dewan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Negeri 2 Genteng yang saya hormati, para pecalang, para seniman yang berbahagia. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, kalaupun ada yang belum saya sebutkan, saya tidak sentimental. Pak Rifai, ini perlu diketahui Pak Rifai, saya di rumah juga punya sanggar seni di pura saya namanya Widyadharma. Saya terinspirasi Pak, di SMP Negeri 1 Tegal Timur itu tahun 2005 sudah ada pura yang inisiatornya kepala sekolah namanya juga Rifai, semua dengan ini. Dananya dari mana? Dari Kapolda Bali waktu itu Pak Pastiga. Iya. Jadi kalau di Indonesia ada Gus Dur, Gus Durian, seperti Pak Rifai yang lain, ini berdiri di Indonesia menjadi tokoh masyarakat, tidak usah diminta. Jangka panjang atau pendek Indonesia akan jadi negeri yang damai, tidak ada permasalahan soal agama. Karena konsepnya sesungguhnya Islam itu rahmatan lil alamin. Ini diwujudkan di SMP Negeri 2 Pak. Rahmat bagi semua alam. Tidak membeda-bedakan minoritas dan mayoritas. Kristen dilindungi, Katolik diayomi, Hindu bahkan diberikan inisiasi membangun tempat suci yang berada di tengah-tengah sekolah. Ini sejalan dengan pendidikan bahwa ingin membangun anak-anak bangsa yang beriman dan bertakwa, yang berkarakter. Ini mengingatkan kita Pak, kenapa?
Karena sesungguhnya tegak kokohnya negeri itu tidak tergantung semata-mata kepada kekayaan negerinya. Saya boleh beranalogi Pak Rifati, di Jepang dulu pernah dibom atom tahun 1942. Kaisar Hirohito tidak pernah menyerah. Hai bangsaku Jepang, kumpulkan guru-guru yang ada. Ayo kita bangkit kembali. Hari ini kita boleh jatuh, tapi guru-guru punya tugas menanamkan karakter anak-anak yang cinta pada negerinya. Cerdaskan bangsamu. 25 tahun mendatang Jepang harus jadi raja industri di muka bumi, Pak. Tahun 42 tambah 25, Pak. 67 Jepang benar-benar jadi raja industri. Jadi tegak kokohnya negeri kita juga tidak tergantung kekayaan negeri, tapi bagaimana kita membangun karakter bangsanya. Contoh, misalnya ada Konfusius, seorang bungsu. Pohon itu berdiri tegak, kokoh dengan pohon dan buah yang lebat. Tapi kalau akarnya pohon itu busuk, maka cepat atau lambat pohon itu akan tumbang. Demikian juga pada negeri kita. Kalau negeri kita ini kokoh kaya besar, tapi kalau karakter bangsanya rusak, carut marut, degradasi moral yang mulai ada di negeri kita ini, maka cepat atau lambat negeri kita jatuh. Di tempat inilah tempat untuk mawas diri. Di tempat inilah tempat untuk mulai membangun manusia-manusia yang bisa hidup bersama dalam perbedaan, berbeda dalam kebersamaan. Saya bersyukur ada kepala sekolah yang tidak alergi dengan umat Hindu. Astungkara hal biasa, karena saya pernah sekolah pada Gus Dur. Gus, ketika saya bicara alhamdulillah, bismillah, apa saya ini termasuk orang-orang yang salah? Ketika kita bicara dengan hati, tidak, karena itu adalah doa. Maka sesungguhnya musolamu ada di hatimu, puramu ada di hatimu, gerejamu ada di hatimu. Pura dibangun ketika punya uang bisa, tapi yang namanya hati harus dibangun dengan serada dan hati. Ini yang harus dibangun. Itu namanya di sana ada Padmasana. Padmasana asana itu artinya tempat duduk. Padma itu teratai. Teratai itu adalah 98 penjuru bumi. Maka asana itu adalah duduk. Dia mendudukkan, mensetanakan Tuhan di sana, agar aura-aura positif, energi positif di sana, orang yang sembahyang di sekitar itu kena aura-aura positif. Sama halnya dengan orang membangun tower. Signal ada di mana-mana, tetapi tempat yang signalnya besar tidak setiap tempat signalnya besar. Maka dibangunlah yang namanya tower untuk menyerap signal. Orang yang di dekat tower itu berbicaranya mudah. Kenapa? Karena ada tower, ada signal. Demikian juga ketika kita membangun tempat suci. Manakala tempat suci itu dibangun, orang-orang yang membangun hatinya bersih, orang-orang yang membangun hatinya suci, maka tempat itu akan punya vibrasi yang berpengaruh di lingkungan kita dan pengaruh positif itu ya. Ini kembali namanya kalau dalam diri ini Padma Hridaya. Padma Hridaya itu adalah hati. Bapak Ibu, mungkin saya pernah cerita pada tahun yang lalu di tempat ini. Saya berdoa bersama di Pura Candidasa bersama Gus Dur. Kenapa? Karena waktu saya jadi duta Dharma Nasional itu ada 14 orang yang lain. Semua guru pluralisme adalah Gus Dur. Sehingga tatkala dia mengajari murid, dia mengatakan bahwa kenapa saya tidak bosan di tempat ini ketika berdoa? Dia kembali bertanya kepada kita, Tuhan itu ada di mana toh? Tuhan itu ada di mana-mana, tidak ada tempat yang tidak ditempati Tuhan. Ketika saya berada di tempat ini, di pura ini, pikiran dan hati saya yang saya pikirkan Tuhan ada dalam hati saya. Sehingga saya tidak musyrik. Kenapa? Menempatkan Tuhan di dalam hati. Kendati pun saya di pura, kalau pikiran saya tidak di pura, itu yang namanya musyrik. Bapak Ibu, disinilah ketika kita bicara esensi.
Maka tatkala orang belajar agama sudah pada hakikat mencapai makrifat, tidak ada rasa fanatik yang berlebih-lebihan. Karena apa? Sudah menempatkan Tuhan di dalam hatinya sendiri-sendiri. Akhirnya terjadilah konsep sira kuwi jatine ingsun, ingsun kuwi jatine sira lan ingsun jatine tunggal, sumbere padha, gelem karepmu ora gelem ya ora apa-apa. Ini konsep penciptaan. Sebelum adanya alam semesta tidak ada apa-apa, duktan ono paran-paran, anrawang anwung, kang jumeneng mung ingsun kuwi urip masih nyawiji manunggal kawula kaliyan Gusti. Jadi yang ada hanya satu esa, Tuhan saja. Barulah terjadi penciptaan-penciptaan. Kalau dalam konsep Islam ada Adam dan Hawa, dalam konsep itu ada kurusa dan peradaban. Menyatunya itu maka terjadilah ciptaan dari yang halus menuju yang kasar sampai kepada unsur panca mahabhuta. Sehingga konsepsi orang Jawa ketika orang tuanya meninggal dia tetap berbakti karena ada 4 bakti yang tidak boleh ditinggalkan, namanya catur ingkang sinanggah guru. Ada 4 guru yang tidak boleh dilupakan. Satu, guru swadhyaya. Guru swadhyaya itu Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Sang Hyang Widi ada di mana-mana. Yang kedua, guru rupaka. Guru rupaka itu adalah orang tua yang melahirkan kita dan leluhur-leluhur kita yang sudah tidak ada. Maka ketika kita bakti kepada Tuhan harus bisa berbakti kepada guru rupaka, orang tua laki-laki dan perempuan. Lek sampean samtan, nyuwun sewu. Niku lek orang ngerti dianggap kaya wong dolanan nyapo ngono kuwi. Teng mriku enten Pak sing jenenge pisang apem setangkep jajan kura. Nggih to nggih. Lah niku lek didelok wong ora ngerti kaya iki apa duduk dolanan. Niku jenenge sesaji. Sesaji niku sajen, sajen niku sastra jendra. Lek tak teruske sastra jendra Hayu Ningrat Pangluwati Diula. Jadi itu sastra tanpa tulis yang kena diwaca. Maka belajar tidak cukup pada sastra yang tertulis. Ada sastra yang tidak ditulis, yakni semesta dan diri kita yang namanya jagat alit dan jagat agung. Ini tidak bisa ditipu. Coba kalau kita belajar pada seorang sufi Jalaluddin Rumi. Jika engkau jadi dermawan, maka jadilah engkau seperti sungai. Sungai itu ketika mengaliri mengisi sawah-sawah sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup, tidak pernah minta kembali, tidak pernah dijaluk lagi nih, tidak pernah diminta lagi airnya. Demikian juga seorang dermawan belajarlah pada sungai. Kenapa? Konsep itu memberikan pengertian kepada kita. Ketika memberikan sedekah, sedekah, punia, zakat apapun, walaupun seorang tidak tahu, tidak ada yang tahu, hanya diri kita yang tahu, tidak akan pernah hilang. Karena itu adalah hukum reta, hukum sebab akibat. Awake dhewe amal apik ora bakal kumpul sing elek, mesti akan melahirkan kebahagiaan. Ini pemahaman, gak bisa ditipu-tipu, gak bisa ditipu daya, gak bisa direka-reka. Sama Allah mengajarkan kepada kita tentang jagat alit. Di dalam diri kita ada namanya hati. Duyan agung ing gerganing jajantung jeneng yang wisesa sono pasentan suci. Jadi di dalam hati jantung kita ini tempat bersetananya Tuhan. Walaupun pangkatnya apa saja, kayanya seberapa saja, apa saja agamanya, tidak ada satu manusia pun yang mampu menipu suara hatinya sendiri-sendiri, saudara. Nah, ini lahirlah yang namanya konsep seni. Maka orang-orang Hindu ketika mapak Tirto itu ada seni tari. Kenapa? Rasa bahagia. Rasa bahagia itu muncul dari hati. Seni itu artinya sentuhan nurani. Maka seniman itu sebenarnya adalah orang-orang yang nuraninya tersentuh, akhirnya membangun iman. Seperti itu. Nah, sinilah lahir ekspresi seni. Karena apa? Melakukan sesuatu itu dengan rasa bahagia. Dia ketika berkorban bahagia, wes kesel bahagia.
Orang-orang Hindu yang nari-nari rejang renteng, Pak. Rejang renteng itu rasa gotong royong rajut bersama. Yang jauh-jauh datangnya dari masing-masing kecamatan. Lu boleh disuguhi apa, Pak? Dingoni orang disuguhi aku wis. Itu berangkat, Pak. Dia berangkat datang dengan rasa senang hati, bontor dia. Kenapa? Karena itu adalah bentuk persembahan pada Tuhan sebagaimana yang disampaikan pada bab 9 surga 27 dan 28. Ya karosi, ya asnasi, ya juhosi, dan dasyat, ya uruswan, ya tapasyat. Wah, saya lanjutkan. Ya karosi, ya asnasi, ya juhosi, dadasyat, ya tapasya sikuntia, tak urus pamat arpanam. Ya karosiyat asnasi, apa yang kau kerjakan, apa yang kau makan, apa yang kau dermakan, sumbangkan, apa saja, puasa apa saja yang kau lakukan, lakukanlah itu sebagai aku, sebagai tujuannya, wahai Arjuna. Ini jangan Sri Krishna kepada Arjuna. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, apa yang kita berikan itu adalah bentuk persembahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka ibadah seperti itu ibadah yang dilandasi oleh keikhlasan. Manawasewa, madawasewa, manawasewa. Pelayan Tuhan harus bisa melayani sesama manusia. Kalau bisa melayani sesama manusia dalam perbedaan, itulah pelayan Tuhan yang sesungguhnya. Tapi kalau masih menggolong-golongkan itu belum. Kenapa? Tuhan menciptakan dalam bentuk berbangsa-bangsa, berbeda-beda, berbeda suku bangsanya, berbeda agamanya, tetapi Tuhan memperlakukan hal yang sama. Semua diberi hak yang sama. Contohnya apa? Ketika menghirup udara, ini udaranya sumbernya dari Tuhan. Gak ada yang kamu orang Hindu gak tak kasih udara, gak ada. Kamu orang Kristen gak tak kasih udara, gak ada. Semua sama diberikan. Tergantung hidup itu adalah pilihan. Life is choice. Karena itu konsep saya menabur kebaikan akan membuahkan kebaikan. Apa namanya? Sweetness namanya. Kata Dr. Fauci, sweetness. Bahagiakan orang lain, engkau akan mendapat kebahagiaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka hari ini umat itu bahagia, dibahagiakan dan penyebabnya oleh kepala sekolah Pak Rifa ini. Mudah-mudahan Pak Rifa selalu diberikan kebahagiaan dimanapun berada. Ini yang terpenting, saling doakan yang terbaik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Pak Ketua, saya tadi ada tugas menjelaskan. Pak Ketua, di sini ini ada namanya sanggah taksu. Taksu itu artinya profesi. Wong nari itu kalau ada taksunya berarti narinya itu punya jiwa. Ini setana Tuhan. Ketika di situ Tuhan dihadirkan sebagai Sang Hyang Saraswati. Karena apa? Orang-orang yang berpengetahuan itulah orang-orang yang punya taksu. Maka anak-anak dituntut kita belajar itu tidak hanya anak-anak, belajar itu sepanjang hidup. Long life education, pendidikan itu seumur hidup. Nah, kemudian berikutnya membangun karakter. Ini yang terpenting, Pak. Jadi anak-anak kita jangan sampai alergi dengan budaya daerahnya. Anak-anak kita sahabat jangan sampai alergi dengan budaya leluhurnya. Di Raung ini diukir sejarah baru, bahwa sejarah masa lampau Raung ini tempat pertapaan Resi Markandeya. Saat mau pergi ke tanah Bali, beliau tidak bisa ke sana. Kenapa tidak bisa masuk? Karena pengikutnya banyak yang mati. Ternyata kembali lagi ke Gunung Raung. Setelah melakukan pertapaan, puja dan samadhi, akhirnya mendapat petunjuk bahwa ketika pergi ke Bali harus memasang pedagingan yang namanya Pancadatu. Makanya kalau ada orang-orang itu memasang gelang Pancadatu, itu adalah 5 sifat kedewataan. Nah, ini dipasang yang tangan mengingatkan kita bahwa hidup itu ada yang mengawasi selain hati kita sendiri. Arep jawil bojone tanggane kelingan iki nek Pancadatu ora sida. Arep njupuk dhuwit sing dudu hake
kelingan lho iki nek Pancadhatu ora sida manen. Ini seperti itu. Nah, konsep seperti itu menanamkan 5 watak dewa yang ada di bumi. Yang di timur itu Dewa Iswara namanya, penguasa di timur, di selatan Brahma, yang di barat namanya Mahadewa, yang di utara itu Dewa Wisnu, di tengah-tengah itu Siwa. Sesungguhnya 5 dewa itu adalah tunggal sifat-sifat Sang Hyang Widi yang Maha Kuasa. Sehingga kalau orang hidup banyak menyembah dewa, kenapa? Menghadirkan Tuhan sesuai dengan kapasitasnya. Saat kita memuja Tuhan untuk mohon pengetahuan, maka Tuhan disebut, wahai Tuhan, hadirlah Engkau sebagai Sang Hyang Saraswati yang memberikan pengetahuan kepada kami. Yang dipuja tetap Tuhan. Saya membingungkan orang ini, orang berterima kasih diajari orang matur nuwun Mbak mau makan. Kalau sebelum dimakan tidak diambil dulu sedikit, ditaruh di bumi, ditaruh di sumur, ditaruh di api. Ini orang yang makan dosa. Kenapa? Harus berterima kasih dulu kepada Tuhan melalui bumi. Kenapa? Tuhan memberikan rezeki kepada kita tidak jatuh dari langit, tapi proses. Bumi dikasih cegahan namanya. Doanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Dari bumi yang Kau ciptakan ini memberikan kami kehidupan. Maka Tuhan, terima kasih dengan segala ciptaan-Mu melalui bumi kami ada rezeki. Bumi tidak cukup, dicarilah mata air. Mata air tidak cukup, dicarilah tempat perapian dan seterusnya. Apa artinya? Tegak kokohnya bumi ini tergantung yang merawat kita. Maka harus ada kerjasama. Artinya saling menghormati, saling membantu, bukan saling membantai, saling merangkul, bukan saling memukul, saling memberi, bukan saling memaki, saling mengasihi, bukan saling menjaga. Ini yang terpenting. Maka dibangun kebersamaan antara bumi dengan semesta, dengan diri manusia itu namanya hablum minal alam. Wah, ini istilahnya Pak Riwai. Ini palemahan Pak Riwai. Hablum minal alam. Bumi dibangun, dihormati. Tata cara menghormati bumi tidak sama. Berbeda-beda, tetapi maksudnya adalah wisuda bumi. Nah, kemudian yang kedua, membangun hubungan yang harmoni, serasi selaras antara manusia satu dengan manusia yang lain. Artinya sesama manusia, tidak melihat apa itu agamanya. Inilah. Dan ini konsepnya harus ditanam dalam diri bahwa kita hidup bersama dalam perbedaan. Maka Pak sama Ibu Kepala, jenengan ini adalah pahlawan Bhinneka di tempat ini. Jiwa Bhinneka tertanam, jiwa bersama dalam perbedaan tertanam, dan inilah manawa sewa madawa sewa. Melayani Tuhan adalah melayani sesama manusia. Esensinya di sini. Tidak lagi ada waktu orangnya paling banyak, tidak. Jadi awake dhewe bersih apa tidak itu yang tahu bukan orang lain. Nah, orang-orang yang tidak bersih dalam pikiran dan hatinya maka muter ya, mumet terus muter. Kenapa? Karena penyakit aib menjalar di dalam dirinya. Apa itu aib? Iri, dengki, sombong. Nah ini, kalau iri, dengki, sombong dari diri kita hilang, maka kita akan jadi manusia damai, bisa bersama dengan siapa saja. Aib, iri, dengki, sombong hilangkan di dalam diri kita sehingga kita bersahaja dengan yang lain, kita bisa bersama. Enek koncone sugih, tonggone sugih, yo alhamdulillah, yo astungkara. Ojo ngali tonggone sugih gak kaini mutu yo. Repot iki. Wes. Enek tanggane tuku motor yo bersyukurlah, tanggane iso tuku motor ora kudanan. Enek tanggane tuku motor, moro-moro sing wedok nukari sing lanang njaluk motor lah kuwi susah. Karena itu kalau ada suami yang sukses, itu pasti dukungan istri dan anak-anak yang soleh dan soleha, istri yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau ada ibu-ibu yang sukses, banyak suami yang stres. Iya, orang sukses matur, seneng komponen sukses ya. Tapi mudah-mudahan di sini tidak ada, tidak ada. Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati. Saya kembalikan kepada tadi ada taksu, yang satu lagi Pak, yang namanya penglurah.
balai pengelurah itu menempatkan, makanya kalau di depan rumah orang-orang yang Hindu itu ada Padmasari, ada Penunggun Karang. Padmasari itu adalah bagaimana membangun komunikasi dengan Tuhan yang di atas. Penunggun Karang dengan alam semesta dan penjaganya. Sehingga umat Hindu diajarkan tidak punya musuh, Pak. Tidak punya musuh. Setan bukan musuh. Tuhan menciptakan konsep ruah bineda. Ada siang, ada malam, ada malaikat, ada setan, dan konsep itu konsep ruah bineda tidak bisa dipisahkan. Kalau malam terus tidak ada siang, buminya terbakar. Ini konsep keseimbangan. Sehingga setan bukan untuk dimusuhi. Setan yang ada dalam diri kita inilah yang harus dikendalikan, yang namanya nafsu. Triwidam Narakasedam. Nah, ini ada 3 penyebab kehancuran menuju neraka. Ada 3 penyebab kehancuran. Triwidam Narakasedam. Kama, loba, roda. Kama itu nafsu, keinginan. Makanya ada kebutuhan dan ada keinginan. Kalau manusia hanya menuruti keinginan manusia tidak terbatas. Sedangkan yang disediakan oleh Tuhan terbatas. Maka dia mengatakan bumi ini tidak habis untuk 7 keturunan, tapi tidak pernah cukup untuk 7 pengusaha yang serakah. Ini Bapak Ibu hadirin ya, saya lanjutkan sedikit lagi Pak Ketua ya. Saya nanti Pak Joko jodoh pengen royo dialogkan begitu di lain waktu. Baik, saya lanjutkan lah. Kemudian siapa yang harus dikendalikan? Nafsu kita, loba keserakahan kita. Inilah yang harus dikalahkan. Maka Sang Buddha berkata, pemenang sejati, penakluk sejati bukanlah orang yang bisa membunuh 1000 musuh sekaligus. Tapi penakluk sejati adalah orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Itu sesungguhnya penakluk sejati, mampu menundukkan nafsunya. Nah ini musuh kita 1 terlalu banyak, sahabat kita 1 juta masih kurang. Maka membangun kebersamaan dalam perbedaan itu namanya Wasudewa Kutumbakam. Artinya kita semua sesungguhnya adalah bersaudara. Bapak Ibu hadirin, aku harus dilirik dalam ketua wali saja. Aku tilpleroannya rakwat tilpleroan. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pura Pak artinya benteng. Tapi kalau pura-pura itu, nah ini kalau saya terjemahkan, maka bentengi diri kita dari pengaruh nafsu. Ilmu pengetahuan tadi yang diberikan nama Pak Rifail, namanya luar biasa. Sabta Mandala, Sabta Mandala Saraswati. Saraswati itu ilmu pengetahuan Pak. Patung itu simbolis, yang dimaksudkan adalah ilmu pengetahuan. Sabta itu 7, Mandara itu lingkaran, seputar, sekeliling. Jadi tempat ini adalah sekeliling orang-orang yang ingin menambah ilmu pengetahuan sampai ke langit Sapitu kalau dalam agama Islam. Dalam hidup Sabta Loka Pak ada. Sabta Loka, langit Sapitu. Satya Loka itu alamnya Tuhan. Karena itu orang-orang yang bertuhan, wataknya akan menjadi watak dewata, cinta kasih sesama manusia. Tapi orang-orang yang lupa akan Tuhan, wataknya akan menjadi hantu. Nah ini wes banyak duit utang, bingung gak raya demo lah, ciri-cirinya hantu. Wes berarti kalau makanan sukanya haram, tapi korupsi halal ini yang tidak boleh sebenarnya. Nah inilah ajaran Gus Dur berbeda. Gus Dur itu mengajarkan air kembali kepada hati. Kalau Anda orang Hindu, saya bilang, saya nyatakan, kamu itu adalah saudaraku, maka pikiranku, kata-kataku dan tindakanku sama. Barulah itu namanya orang-orang yang berintegritas. Maka pesan saya, my performance is ini. Didiklah anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang berintegritas. Anak-anak yang ucapan, tindakan dan pikirannya sama.
Yang dimulai dari mana? Dari orang tua, dari guru-guru, dari kita semua. Ayo kita mulai menjadikan diri kita manusia yang berintegritas. Saya kira mohon maaf waktu yang masih berpacu terus. Dari pagi saya masih ada acara Pak tadi, pagi, siang hari sedikit ada acara sama Pak Sardi, nanti sore hari ada lagi dengan Pak Sardi. Saya hanyalah manusia biasa, kita bersama-sama yuk tetap dijaga. Pak, Bu, saya pesan yang terakhir, terima kasih kepada Pak Rifai dan Ibu Handayani. Karena apa? Ini akan dikenang sampai anak cucu kita. Saya ingat Pak, kepada orang yang hidupnya itu muadid Pak. Orangnya sudah mati Pak, sampai teko puturin kalau bahasa muadid kayak ini sampai itu dikenang. Ini benar. Nah ini kenangan baik. KMBN yang mengizinkan kita bangun pura, KMBN Pak Rifai dan Ibu itu yang mensupport umat Hindu di wilayah ini untuk membangun pura. Maka sampai kapanpun kebaikan akan tetap dikenang. Ini yang terpenting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, Om Shanti 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 Om.